Proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU-1 di Mempawah, Kalimantan Barat, mangkrak sejak dibangun pada awal 2008. Dugaan korupsi terkait proyek ini menyeret Halim Kala, adik mantan Wakil Presiden Jusuf Kala, sebagai salah satu tersangka. Kasus ini awalnya ditangani Polda Kalbar sejak April 2021, kemudian diambil alih Kortas Tipikor Bareskrim Polri pada Mei 2024. Salah satu tersangka adalah Dirut PLN periode 2008 hingga 2009, Fahmi Mohtar, sementara 3 lainnya berasal dari pihak swasta, yaitu Halim Kala selaku Presiden Direktur PT BRN, RR sebagai Dirut PT BRN, dan HYL dari PT Praba Indo Persada. Keempat tersangka hingga kini belum ditahan. Kakortas Tipikor Polri, Irjen Cahyono Wibowo, menyatakan keempatnya ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Oktober melalui mekanisme gelar perkara. Dugaan korupsi terjadi sejak 2008 hingga 2018. Proyek mangkrak karena adanya fee atau biaya tidak sah yang diberikan kepada pihak tertentu yang tidak memenuhi syarat dalam lelang. Menurut Cahyono, sejak awal perencanaan telah terjadi permufakatan untuk memenangkan pelaksanaan pekerjaan. Setelah kontrak ditandatangani, terjadi pengaturan yang menyebabkan keterlambatan, sehingga proyek baru dinyatakan total loss oleh BPK pada 2018. Direktur Penindakan Kortas Tipikor, Brigjen Toto Suharyanto, menjelaskan telah memeriksa puluhan saksi dan menemukan adanya kong-kali-kong antara Fahmi Mohtar dan Halim Kala. Fakta menunjukkan lelang PLTU-1 Kalbar dimenangkan oleh KSO PT BRN dan Alton, meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki syarat teknis dan administrasi. Selanjutnya, pekerjaan dialihkan kepada PT Praba Indo Persada dengan kesepakatan pemberian fee. PT Praba juga ternyata tidak memiliki kapasitas untuk mengerjakan proyek ini. Kontrak ditandatangani dengan nilai 1,2 triliun rupiah pada Desember 2009, dengan masa penyelesaian hingga Februari 2012. Namun, hingga akhir kontrak, KSO BRN dan PT Praba hanya menyelesaikan 57 pekerjaan. 10 kali amandemen kontrak dilakukan, namun proyek tetap mangkrak. PLN menyebut terhenti karena masalah keuangan, padahal polisi menegaskan pekerjaan sudah berhenti sejak 2016, sementara pembayaran kepada para tersangka tetap dilakukan secara tidak sah. Total pembayaran yang diterima mencapai 323 miliar rupiah untuk konstruksi sipil dan 62,4 juta dolar Amerika untuk pekerjaan mekanikal elektrikal. Kerugian negara akibat proyek ini ditaksir lebih dari 62 juta dolar Amerika atau sekitar 1,3 triliun rupiah, berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan. Keempat tersangka belum ditahan, namun telah dicegah bepergian ke luar negeri. Selain tindak korupsi, Bareskrim Polri juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang yang terkait proyek ini. Proses penyidikan terus berjalan, dengan fokus pada pemulihan kerugian negara dan penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat, serta pengembangan penyelidikan tindak pidana pencucian uang yang kemungkinan terkait aliran dana proyek mangkrak ini. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.